Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini insyaallah ini masuk tanggal 1 Rajab. Jadi ini sekarang kita memasuki tanggal 1 Rajab. Ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan yang mulia di dalam Islam. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan mencar. Yang berturut-turut Zulqaidah, Zulhijjah sama Muharram. Bulan Zulqaidah itu jawabannya apa? Hapit ya. Bulan Hapit. Terus bulan Zulhijjah besar. Lantas bulan haram itu kan berturut-turut ya. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram plus Rajab. Pada bulan haram ini tidak boleh melakukan peperangan, harus leren. Tetapi apabila waktu bulan haram ada penyerangan dari musuh Islam, tidak boleh nunggu keluar bulan haram. Jadi bulan yang diharamkan, bulan yang di sana dilarang untuk melakukan peperangan. Tetapi jika umat Islam diserang oleh musuh Islam, maka umat Islam harus melawan dan tidak boleh menunggu keluar bulan haram dulu. Nah, karena disebut bulan haram, otomatis ini kalau kita beribadah punya nilai lebih dibanding bulan-bulan lainnya. Ramadan tidak disebut bulan haram karena itu memang khususan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh maghribah. Segala-galanya bulan. Bahasa jualan mungkin bulan Ramadan itu bulan meremone wong Islam. Nek dodolan, logika jualan. Jadi waktu Ramadan kalau jualan, jual apapun laku, asal yang bagus. Akhirnya Allah beli. Dan dengan harga berlipat-lipat. Akhirnya ibadah di bulan Ramadan itu Allah tukar dengan pahala yang Allah sendiri yang catat. Jadi, makanya aneh kalau besok bulan Ramadan, insya Allah tanggal 13 April kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, di sanalah waktu foya-foya ibadah, menghambur-hamburkan ibadah di sana. Karena apapun yang
ibadah yang kita lakukan diganti dengan penggantinya hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Nah, sekarang bulan Rajab salah satu bulan haram, dilarang berperang gitu. Dan kalau beribadah punya nilai lebih. Hanya ada beberapa catatan di bulan Rajab. Pertama, sering kita mendengar doa. Ya Allah, berilah kami barokah di bulan Rajab. Allahumma barikna fi rojabana wasabana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa ini menggunakan hadis yang lemah, dhaif. Tapi Imam Nawawi sebagai ulama hadis tetap memasukkan ayat hadis ini dalam bukunya sebagai amalan. Kenapa? Karena ini isinya doa. Kalau doa itu kan tidak lihat apakah isi doanya letter dari Nabi atau tidak. Berdoalah apa yang kita butuh. Kita sering berdoa dengan kalimat-kalimat tidak letterlock dari Nabi. Mau kerja di PNS, ya Allah, masukkanlah saya ke PNS. Kan tidak ada letterlock Nabinya, kan? Ada hadisnya enggak? Nah, kan tidak ada hadisnya, kan? Tapi kan boleh seperti itu. Karena orang sudah kerja supaya karirnya bagus, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk bisa menjabat jabatan yang dituju. Berdoa boleh. Atau doa yang lain, ya Allah, kalau jabatan ini baik untuk saya, berikanlah kepada saya. Kalau tidak baik, berilah saya yang terbaik, kan gitu. Boleh. Makanya ada sebagian ulama pun yang memperbolehkan doa menyambut Rajab ini terus diucapkan, tetapi keyakinan kita jangan mengatakan ini hadis Nabi. Saya ingin berdoa saja, ya Allah, berilah barokah saya di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Maksudnya di sini motivasi, nanti kalau sudah Ramadan saya giat ibadah. Boleh. Nah, ini kadang-kadang muncul pertentangan. Ini kok harus dhaif. Hadisnya memang dhaif. Imam Nawawi mengatakan itu dhaif. Tetapi di dalam isi doanya kan bagus. Ya silahkan. Jadi tidak usah dipertentangkan antara dhaif dan tidak dhaifnya, karena isi doanya bagus. Kalau dibaca di bulan lain, gimana? Ya tidak sesuai dengan isinya, karena Allah barakna fi rojabana, kan? Masa berdoa rojabana di bulan Zulhijjah misalkan, karena nggak cocok kan ya. Lain halnya kalau doa awal tahun dan akhir tahun. Kan sering juga itu. Isinya kan kalau diringkas, minta maaf pada apa yang sudah dilakukan, dosa-dosa tahun yang lalu. Dan mohon tahun yang akan datang lebih baik ibadahnya. Lebih baik rezekinya, lebih baik kesehatannya dan sebagainya. Tidak harus awal tahun. Boleh awal bulan. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa saya sebulan yang lalu. Dan mohon bulan yang akan datang ibadah saya lebih baik. Rezeki saya lebih baik, kesehatan lebih baik, kan boleh.
atau boleh pada awal dan akhir hari. Ya, sore hari misalkan. Sore hari kan maghrib pergantian hari nih. Sore hari, ya Allah, ampunilah dosa di hari ini. Dan mohon hari besok ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Kan boleh. Karena isi doa seperti itu. Nah, ini tentang al-mubarina rojabana wasabana wabaryo la ramadana. Kemudian tentang puasa Rajab. Kan banyak nih. Sekarang WA banyak sekali mengenai puasa Rajab. Nah, di bulan Rajab tidak ada keterangan diharamkan puasa. Puasa yang diharamkan hanya satu, Idul Adha. Dua, Idul Fitri. Ketiga, hari Tasyrik. 3 hari. Berarti yang diharamkan hanya 5 hari. Mutlak haram. Jadi kalau hari Jumat, mengkhususkan puasa hari Jumat bukan haram. Hanya sampai pada makruh. Makanya kalau ingin bulan Jumat, gandeng ke Kemisnya atau gandeng ke Sabtunya. Tidak boleh mengkhususkan ibadah di hari Jumat saja. Sehingga puasa di Ramadan boleh, di Rajab boleh, yaitu puasa-puasa yang biasa dilakukan di luar bulan Rajab. Kan boleh. Ini bulan Rajab nih. Besok Senin puasa Senin boleh. Niatnya puasa Senin, puasa Kemis. Nah, Senin Kemis bulan Rajab boleh. Kemudian nanti tanggal 13, 14, 15 Rajab. Boleh kan? Yaumul Bid. Puasa bulan purnama. Tengah bulan. Boleh. Ini bukan dilarang puasa di bulan Rajab. Boleh saja. Tetapi memang ada beberapa hadis yang perlu hati-hati di dalam melaksanakan hadis tersebut, karena banyak hadis lemah atau bahkan maudhu. Maudhu itu palsu. Ya. Misalkan ya, keutamaan bulan Rajab atas bulan lainnya seperti keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan. Dan keutamaan bulan Syaban atas bulan lainnya seperti keutamaanku atas seluruh nabi. Keutamaan bulan Ramadan seperti keutamaan Allah atas seluruh hambanya. Hadis ini derajatnya palsu, maudhu. Ibnu Hajar mengatakan ini hadis maudhu. Dia tulis di dalam kitab Al-Fatawa Al-Majmu'ah. Jadi ini hadis maudhu. Mengistimewakan bulan Rajab. Memang bulan Rajab bulan haram, tapi tidak seperti disebutkan dalam hadis ini. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah, dari Abu Hatim, dari Harun bin Itirah, ayahnya Bang Abu Hatim. Saya bacakan
Terjemah langsung ya cepat. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Siapa saja yang puasa 1 hari di bulan Rajab, Allah menetapkan untuknya puasa 1000 tahun. Besok tanggal 1 Rajab kan, puasalah sehari gitu. Kata di sini, dinilai oleh Allah puasa 1000 tahun. Dan barang siapa puasa 2 hari di bulan Rajab, Allah tetapkan baginya puasa 2000 tahun. Dan barang siapa puasa 3 hari, Allah tetapkan baginya puasa 3000 tahun. Dan barang siapa 7 hari di bulan Rajab, Allah tetapkan baginya Allah tutupkan pintu jahanam 7 hari. Barang siapa puasa 8 hari, Allah bukakan 8 pintu jannah dan dia bebas masuk ke pintu surga dari pintu manapun yang ia suka. Kalau 8 hari puasa di bulan Rajab. Nah ini sampai sini tuh. Puasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 sampai 7 kalikan 1000. Jadi kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, bukan 1000 bulan. Tahun di sini kan 1000 tahun. Kalau Lailatul Qadar 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau ini 1 hari puasa bulan Rajab 1000 tahun. Tapi kalau 7 hari Allah tutup pintu jahanam. Puasa 8 hari Allah buka 8 pintu surga dan baginya dibebaskan masuk surga. Milih dari pintu manapun. Barang siapa puasa 15 hari, Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Lalu seruan dari langit terdengar, Allah telah mengampunimu, maka amalan itu terus bertambah dan Allah akan terus menambahnya. 15 hari puasa, semua dosa hilang. Hadis puasa Rajab ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang menambahkan, hadisnya menjadi lebih panjang. Dalam bulan Rajab Allah membawa Nuh dalam sebuah kapal. Lalu dia puasa Rajab dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk puasa. Kemudian berjalanlah 7 bulan yang akhirnya adalah hari Asyura. Maka dia turun ke Bukit Judi. Lalu Nuh dan orang-orang yang bersamanya serta binatang buas puasa sebagaimana tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Asyura. Allah membelah lautan untuk Bani Israel pada hari Asyura. Menerima taubat Adam, penduduk kota. Ya, digabungkan hadis tadi dengan kelebihan Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Nah, jadi hadis itu tambahan hadis. Ada yang nambah. Bagaimana kedudukan hadis yang tadi sehari puasa sama dengan 1000 tahun, 2 hari 2000 tahun, 7 hari semua pintu jahanam ditutup, 8 hari semua pintu surga dibuka dan dia bebas masuk dimanapun. Puasa 15 hari semua kesalahan diampuni, disatukan kebaikan tambah terus kebaikannya. Terus tadi Asyura tadi, hadis puasa ini derajatnya hadis palsu.
Para ulama hadis tidak ragu bahwa hadis ini bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang perawinya, Abu Hatim bin Hibban menyatakan tidak boleh berargumentasi dengan hadis riwayat Harun seperti hadis ini. Sebab ia dikenal banyak meriwayatkan perkataan mungkar sampai-sampai hati para pendengarnya terpengaruh seolah-olah apa yang sampaikan adalah benar. Asy-Syaukani berkata, hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dari Ali secara marfu dalam kitab Al-Laili Al-Masnu'ah fil Al-Hadais Al-Mawdu'ah disebutkan hadis ini tidak sahih. Harun bin Ibtroh dikenal meriwayatkan hadis mungkar. Al-Haytami mengatakan hadis itu diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Kabir. Di dalamnya ada perawi Abdul Ghafur adalah perawi yang matruk, artinya hadis tadi tidak bisa dipegang. Padahal hadis tadi itu banyak loh beredar di WA. Maka kita tatkala mendengar hadis tadi jangan ikut men-share ulang, kecuali men-share untuk menjelaskan kepalsuannya. Hadis berikutnya, barang siapa puasa sehari di bulan Rajab, maka ia seperti puasa setahun penuh. Nah, tadi 1000 tahun ya, sekarang setahun penuh. Barang siapa puasa 7 hari ditutupkan baginya pintu jahanam. Barang siapa puasa 8 hari bukakan pintu jannah. Agak sejalan dengan tadi. Barang siapa puasa 10 hari, tadi nggak ada 10 harinya. Karena ada 10 hari, Allah tidak akan permintaan ampunannya kecuali Allah beri. Artinya apa? Mesti diampunan Allah. Barang yang puasa 15 hari, maka muncul seruan dari langit. Telah diampuni dosa-dosamu di waktu yang lalu. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda lagi, barang siapa puasa sehari di bulan Rajab, ia setara dengan puasa selama setahun. Barang siapa puasa 7 hari, ditutupnya pintu neraka baginya, yang jumlahnya 7. Dan barang siapa puasa 8 hari, dibukakannya 8 pintu surga. Dan barang siapa puasa 10 hari, Allah mengganti keburukannya dengan kebaikan. Barang siapa puasa 18 hari, muncul kataan baru, tadi 15 ke 18 ya. Maka akan disuruh Allah telah mengampuni. Nah, lanjutkanlah beramal karena akan terus aman. Hadis puasa Rajab ini maudhu, palsu. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Furat bin Al-Asib. Dia satu riwayatnya matruk. Ibnu Hajar dalam kitab Amaliyah menyebutkan bahwa para ulama hadis sepakat akan kedhaifan riwayat dari Furat bin Al-Asib. Ini hadis kedua. Nah, tadi disebutkan yang pertama puasa sehari 2 hari, ya. Tapi semuanya maudhu, dan ada sebagian ulama yang mengatakan dhaif. Baik dhaif maupun maudhu tidak bisa dijadikan dasar untuk beribadah. Barang siapa puasa sehari di bulan Rajab dan salat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali. Nah, ulangi. Barang siapa puasa, ini dari Ibnu Abbas ya. Barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab
sehari, besok misalkan. Dan salat 4 rakaat. Di rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali. Dari setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua dia membaca Al-Ikhlas 100 kali. Maka dia tidak akan mati hingga melihat tempatnya di surga. Kan 4 rakaat, nah 2 salam. Kan 2 salam. Ayat kursi 100 kali. Surat Kulhu ya, Ikhlas 100 kali. Rakaat 1-2-nya. Maka dia tidak akan mati kecuali dia melihat surga tempatnya yang akan dia tempati. Hanya sayang hadis ini juga palsu. Hadis maudhu dan juga banyak beredar di WA aku. Barang siapa puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah tetapkan baginya setiap hari seperti setiap bulan. Dan barang siapa puasa 10 hari, maka baginya setiap hari seperti 1 tahun. Hadis ini mungkar, sebab kemungkaran hadis ini karena Ibrahim bin Abi Habiti, satu yang makruk, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk beribadah. Berpuasa di hari pertama bulan Rajab besok adalah penebus dosa selama 3 tahun. Besok puasa sehari. Selama 3 tahun dosanya hilang. Dari kedua, puasa lagi. Maka hari kedua penebus 2 tahun. Dan hari ketiga penebus 1 tahun. Kemudian setiap 1 hari setelah itu penebus 1 bulan. Jadi hari pertama dia nebus 3 tahun. Hari kedua puasa lagi 2 tahun. Hari ketiga puasa lagi 1 tahun. Hari keempat dan seterusnya menebus setiap hari 1 bulan dosa. Hadis puasa Rajab ini derajatnya dhaif. Menurut Syekh Nasruddin Albani di dalam kitab Ad-Dhaif Al-Jami nomor 3500. Puasa dari pertama bulan Rajab besok lagi ya, besok puasa. Menjadi kafarat penebus selama 2 tahun. Dan puasa di hari ketiga menjadi kafarat selama 1 tahun. Lalu setelah itu kafarat sebulan. Hadis ini juga dhaif. Sehingga banyak sekali hadis-hadis dhaif dan maudhu beredar mengenai puasa atau ibadah di bulan Rajab. Salah satu ciri hadis dhaif dan maudhu itu pahalanya bombastis. Salah satu ciri, pahalanya bombastis. Saya pernah ditanya, seperti saya jelaskan bahwa salah satu ciri hadis dhaif maudhu itu akan mendapat pahala yang bombastis luar biasa. Terus ditanya mengenai nilai puasa fajar, di mana sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia sisinya. Apakah sholat fajar 2 rakaat itu juga lemah atau palsu? Karena bombastis kan, dapat lebih baik daripada dunia sisinya. Saya katakan enggak. Kalau ibadah dibandingkan dunia tetap lebih tinggi ibadahnya. Kalau tadi kan pahala ya, 1000 tahun bulan gitu-gitu. Kalau sholat fajar lebih baik dunia sisinya. Ada hadis lain yang mengatakan kalau dunia ini lebih berharga dari sayap nyamuk,
Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir walaupun hanya satu tetes. Kalau dunia ini lebih berharga dari sayap nyamuk. Orang kafir nggak dapat bagaimana walaupun hanya tetes. Tapi orang kafir sekarang menguasai ekonomi ya. Karena dunia sangat tidak berharga dibanding awas. Kalau dunia sendiri berharga, cari duit 100.000 kan wahera karuan. Tapi nek dibanding dengan akhirat tidak ada artinya. Maksudnya gitu, bukan menyepelekan dunia. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, untuk memahamkan perbandingan dunia akhirat, Rasulullah mengumpamakan yang kita lebih mudah memahaminya. Datanglah ke pinggir laut. Celupkan telunjuk kita ke air laut, angkat, pasti basah kan telunjuk kita. Kalau basah berarti ada air yang nempel di telunjuk. Air yang nempel di telunjuk itu dunia, sedangkan air yang ada di lautan akhirat. Kita ngomong 1 banding berapa antara air yang telunjuk dengan air yang di lautan. Saking tidak berharganya. Apa harganya nilai air yang ditunjuk dengan air yang ada di lautan? Nah, jadi pernah saya ditanya seperti itu gitu. Nah, jadi bombastis banget kan, bombastis banget. Maka hati-hatilah beribadah dengan hadis dhaif, hadis palsu, dan kalau mendapatkan hadis ini boleh men-sharekan kepada orang untuk menjelaskan kedhaifannya atau kepalsuannya. Jangan nggak diikut sertakan itu penjelasan itu, karena nanti dianggap hadis beneran kan. Hadis palsu dianggap beneran, itu masalah. Kita akan terlibat di dalam penyebar luasan kebohongan. Hadis maudhu itu sama hadis bohong nggak? Tidak ada hadisnya gitu. Palsu maudhu, tapi banyak banget tuh. Banyak banget. Nah, harus hati-hati. Tapi bukan berarti di bulan Rajab tidak boleh puasa. Lah, jangan 15-an. Boleh. Senin, Kemis biasa ada. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan juga boleh puasa. Awal akhir bulan boleh puasa. Dan nilai ibadah di bulan Rajab karena bulan haram menjadi lebih utama tinimbang bulan lain. Lebih utamanya berapa? Wallahu alam. Wallahu alam. Nah, ini masih banyak lagi, Bu. Ini hadis yang saya bawakan itu banyak lagi. Kalau ini kan ada kumpulan hadis maudhu ya. Wah, di sana banyak sekali. Hadis-hadis maudhu tentang Rajab. Tentang Rajab. Beribadah dengan dasar yang tidak berasal dari Nabi yang benar di sahih. Man amila soleh, siapa yang beribadah amal soleh, laisa minni, bukan dariku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka tertolak. Ora kanggo. Jadi kesel puasa, kesel sholat, tapi puasanya tidak puasa yang diajarkan oleh Nabi. Sholatnya bukan sholat yang diajarkan oleh Nabi. Tertolak. Capek kan? Sudah capek melakukannya. Tapi tidak ada fungsinya apa-apa. Kebanyakan itu melaksanakan itu banyak pahalanya. Sehingga dia rumongso hebat telah melakukan amal soleh. Padahal dengan hadis dia palsu. Maka dia mati dengan merasa amalnya banyak sekali. Datang di pengadilan. Allah nanya Rasulullah, apakah amal ini benar ya Rasulullah? Saya tidak pernah memberi contoh amal seperti itu. Maka
tidak ada fungsinya sama sekali. Jadi beribadah itu gunakanlah hadis yang sahih. Dan masih banyak ibadah hadis yang sahih, yang berdasarkan hadis sahih, yang belum kita lakukan. Bisa Senin Kemis rutin aja luar biasa. Bisa puasa 13, 14, 15 bulan, setiap bulan juga puasa. Bahkan mungkin paling mau hebatnya, sehingga puasa Daud kan sahih. Sehari puasa, sehari tidak. Pakailah habis yang sahih. Masih banyak amal-amal dengan menggunakan hadis yang sahih. Dan itu belum kita lakukan, minimal saya ya, minimal saya. Jadi jangan menggunakan hadis yang maudhu, hadis yang palsu, hadis yang dhaif, raddun, tertolak, percuma, kesel toh. Puasa itu capek, lapar, ngeluh ngeleh, ora kanggo, rugi dah, rugi. Dan kalau meyakini hadis maudhu dari Nabi, maka menjadi tersesat. Menjadi tersesat. Jadi kalau kita mengatakan ini hadis Allah, ini dari Allah, ini dari Nabi, padahal tidak, sama dengan pesan tempat di neraka. Mengatasnamakan Allah, mengataskan Nabi. Padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu, Nabi tidak bersabda seperti itu. Kita mengatasnamakan Nabi dan Allah, maka sama dengan pesan tempat di neraka. Nah, maka kalau ada hadis yang dhaif, sebarkan boleh, tapi sambil menjelaskan status hadisnya sehingga orang tahu, oh hadisnya dhaif, oh hadisnya lemah. Bedanya dengan doa, ya Allah berilah barokah di bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampai ke dalam bulan Ramadan, ini isinya baik. Boleh kita berdoa seperti itu dengan niatan ini bukan dari Nabi, gitu aja kan gitu. Dan itu boleh kan doa tidak bersama Nabi. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, insyaallah dari sekarang kita akan masuk 2 bulan lagi, bulan Ramadan. Kita akan masuk bulan Rajab. Silakan banyak beramal di bulan haram ini karena nilainya lebih tinggi timbang di bulan-bulan yang lain. Dan tidak ada puasa sepenuh full kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Syaban pun nanti bukan penuh. Nabi lebih banyak puasa di bulan Syaban, bukan sepenuhnya, lebih banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada hikmahnya, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, baik yang sudah mendahului kita di alam barzah maupun yang masih hidup dunia. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita dan kepada saudara-saudara kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah pada kita sehingga kita istiqomah ala din ala ta'ah ala jihad dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdausi tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para syuhada, sholihin sholihin, mulia fid dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.